Pernah gak sih kalian ngerasa kok hidup gue nih rasa-rasanya kayak kutu loncat ya? Perasaan dulu kuliahnya jurusannya apa, sekarang kerjanya apa gitu kan, kayak nggak nyambung sama apa yang gue pelajarin. Terus kayak selama berkarir ini kok gue sering pindah-pindah tempat kerja atau gonta-ganti bidang pekerjaan. Pokoknya tuh apapun yang gue lakukan tuh nggak pernah deh ada yang sejalan gitu. Hidup gue tuh kayak nggak jelas aja gitu, nggak ada tujuan yang pasti. Atau kalau misalnya buat kalian yang berkarir sebagai entrepreneur, punya usaha, pasti kalian juga sering kepikiran kan, kayak kok gue dari dulu udah nyobain berbagai macam bidang usaha, mulai dari kuliner, jualan baju, apalah segala macem, gak pernah tuh ada satupun bisnis gue yang berhasil gitu kan. Padahal kita tuh sebenarnya tinggal di lingkungan sosial yang selalu menuntut fixed path gitu ya. Artinya kayak kalau misalnya kita mau sukses ya kita harus benar-benar setia sama satu jalan dari awal kita berkarir sampai kita benar-benar bisa mencapai kesuksesan itu sendiri. Mungkin itu relate sama generasi orang tua kita dulu ya. Tapi buat generasi kita sekarang nih, generasi milenial, rasa-rasanya tuh untuk bisa menjalani kehidupan yang mulus-mulus aja tuh kok agak berat ya. Mungkin ini nggak cuman dari faktor internal aja, tapi banyak juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Dan sebetulnya kita tuh nggak perlu juga sih untuk exactly following the fixed path itu kayak orang tua kita dulu, karena setiap orang itu kan punya perjalanan hidup yang beda-beda. Startnya juga berbeda, lingkungannya juga berbeda, dan pasti garis finishnya juga berbeda. Dan di episode kali ini aku mau cerita panjang lebar kenapa sih kita tuh sering ngerasa kita tersesat di hidup kita, dan bisa nggak sih sebenarnya orang-orang macam kita yang selalu bergonta-ganti pekerjaan atau usaha ini bisa pada akhirnya menemukan satu titik di mana kita bisa lari kencang untuk mencapai tujuan hidup kita. So, welcome back to my channel Hustle with Carolina. Jadi, gue baru aja selesai baca satu buku yang menurut gue ini menarik banget sih untuk di-share. Karena selain buku ini jadi salah satu bestseller New York Times, buku ini juga jadi salah satu buku yang paling banyak dibaca dan paling banyak di-review di internet. Penasaran kan bukunya apa? Ini dia. Tadang! Judulnya Range by David Epstein. Nah, di buku ini David meng-highlight kenapa generalis itu lebih unggul daripada spesialis. Maksudnya gimana sih? Sini aku jelasin. Nah, di buku ini David terang-terangan menentang yang namanya budaya spesialis dini. Budaya spesialis dini itu jadi maksudnya kalau kita mau sukses di usia muda, kita tuh harus benar-benar mempersiapkan diri dari sedini mungkin. Kalau misalnya kalian pernah baca bukunya Angela Duckworth yang judulnya Grit, di buku itu Angela menekankan bahwa yang namanya ketekunan, kedisiplinan, dan pengarahan skill atau kemampuan kita di salah satu bidang yang terfokus ya alias spesialisasi itu sendiri itu akan membuahkan kesuksesan di masa depan, terutama di masa muda sih gitu ya maksudnya. Jadi Angela ini tuh memberikan contoh di Amerika anak-anak yang mau jadi atlet pro di masa depan itu mereka benar-benar udah dipersiapkan dengan 10.000 jam latihan setiap minggunya. Dengan jadi mereka tuh mempelajari di latihan itu, anak-anak ini diajarkan untuk disiplin dan mempelajari
pola atau teknik-teknik yang sama yang biasa digunakan dalam pertandingan. Jadi ibarat kata tuh ketika mereka udah siap, mereka udah tahu lah apa yang harus mereka lakukan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Ini berlaku untuk semua cabang olahraga ya, atlet in general gitu maksudnya. Sementara David itu berargumen kalau spesialisasi dini itu sebenarnya budaya yang udah ketinggalan zaman gitu. Udah nggak relevan lagi sama dunia yang sangat kompleks ini, yang semakin berubah dengan cepat, yang membutuhkan adaptasi dengan cepat. Nah, David itu menuliskan kalau orang-orang yang awalnya tersesat gitu ya, macam kita ini ya, yang kesana kemari jalannya ya, yang dari pekerjaan apa tiba-tiba pindah loncat kemana gitu, itu sebenarnya punya potensi untuk mencapai kesuksesan lebih baik daripada para spesialis itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, aku pengen jelasin dulu nih apa sih sebenarnya arti kata generalis dan spesialis itu sendiri. Jadi, generalis itu adalah istilah yang mengacu kepada orang-orang yang sering gonta-ganti bidang pekerjaan, orang-orang yang punya skill yang nanggung, mereka yang masih ibaratnya kayak belum tahu gitu ya, kayak kemana sih arah hidupnya. Jadi karirnya itu kayak belum settle gitu, karena mereka belum paham ini apa sih yang mau ditekunin nantinya. Sementara kalau untuk spesialis itu adalah orang-orang yang dari awal itu mereka udah tahu nih kedepannya mau jadi apa, mau melakukan apa. Jadi dari kecil itu mereka sudah mempersiapkan diri gitu, mengasah satu skill, memperdalam sampai akhirnya ketika mereka dewasa, mereka bisa memasterkan suatu skill itu dan itu menjadi spesialisasi mereka. Of course, in terms of success, orang-orang spesialis ini tuh punya kesempatan yang besar untuk bisa menjadi successful karena mereka tuh dari awal udah ada di jalur yang tepat gitu. Jadi kayak mereka tinggal ngikutin aja tuh path-nya, fixed path tadi itu. Sementara kalau para kaum generalis ini itu kan dari awal pusing banget ya, kayak ngalor ngidul kesana kemari nggak jelas gitu. Tapi sebetulnya dari pengalaman kusut ini ya, itu kaum generalis itu punya background pengalaman yang sangat beragam dan sangat kaya. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang pada akhirnya bisa mengungguli para kaum spesialis. Biasanya kaum generalis ini tuh cocok banget kerja di bidang-bidang yang itu membutuhkan skill dan kepemimpinan yang tinggi. Kayak misalnya kerja di perusahaan startup, kerja di manajerial yang membutuhkan pengambilan keputusan yang selalu berubah-ubah dan menyangkut kepentingan banyak orang, dan paling cocok lagi kerja atau berkarir sebagai entrepreneur. Karena di 3 bidang ini ya, bidang bisnis terutama, itu kan bidang yang amat sangat volatil kan, nggak mulus gitu, berubah itu bisa cepat banget. Dan kemampuan atau skill yang dimiliki sama generalis ini itu memungkinkan mereka untuk bisa lebih beradaptasi dengan keadaan yang sedang terjadi gitu. Makanya selain punya skill kepemimpinan, mereka tuh juga punya soft skill yang bagus banget gitu buat ibaratnya mengembangkan suatu usaha atau membuat suatu inovasi. Mereka ini kan orang-orang yang lebih paham gimana caranya menjalin relasi, menjaga komunikasi yang baik, atau menyelesaikan konflik misalnya. Karena manajemen konflik dalam bisnis itu salah satu hal yang paling sulit dan paling kompleks. Jadi penyelesaiannya itu juga butuh skill adaptasi yang tinggi,
dan juga strategic thinking yang logis. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki kaum spesialis. Kenapa? Karena kaum spesialis itu kan dari awal udah dididik secara repetitif ya. Jadi apa yang mereka tahu tuh ya udah itu aja gitu. Mereka nggak terbiasa melihat segala sesuatu tuh dari dua sisi yang berbeda. Pokoknya semua itu ya lurus aja lihat ke depan. Jadi ketika misalnya terjadi konflik gitu atau kita bersinggungan dengan orang lain, orang-orang spesialis ini tuh justru malah mereka nggak bisa menyelesaikan masalah itu karena mereka sangat rigid dan kurang bisa fleksibel gitu, kurang bisa beradaptasi dengan situasi di sekelilingnya. Dan salah satu lagi keunggulan yang dimiliki generalis itu adalah mereka tuh bisa membuat inovasi baru yang kreatif hasil dari penggabungan pengalaman atau bidang-bidang yang pernah mereka tekuni sebelumnya. Contohnya di buku itu ada Nintendo. Nah, Nintendo ini kalau nggak salah pernah hampir mau bangkrut di pertengahan tahun 60-an karena pertama perusahaan ini terlilit utang, yang kedua Nintendo nggak bisa beradaptasi dengan kehadiran kompetitor-kompetitor yang semakin legit gitu. Jadi di tahun 60-an ini tuh teknologi Nintendo tuh udah semakin tergeserkan dengan kehadiran game-game baru yang lebih inovatif. Saat itu presidennya tuh meng-hire seorang anak muda namanya tuh Yokoi something, lupa ya gue ada di buku ini. Anak ini sebenarnya bukan kayak spesialis di mechatronics, tapi dia suka dan punya hobi ngotak-ngatik barang gitu. Nah, si Yokoi ini tuh diminta untuk bikin inovasi baru dong di dunia di dunia pergamean supaya Nintendo tuh bisa bersaing sama kompetitor yang sudah ada. Terus akhirnya instead of dia sibuk R&D teknologi baru, Yokoi ini justru malah sibuk menggabungkan teknologi-teknologi yang udah gak kepake. Jadi ibaratnya game-gamenya Nintendo yang udah jadul itu sama dia dirakit lagi, dijahit lagi, dan dibikin sesuatu hal yang baru. Dari situ muncullah Game Boy yang kita pakai sekarang, yang I don't know, gue nggak main Game Boy, cuman dari situlah lahir si Game Boy itu. Sampai akhirnya Nintendo bisa menaikkan penjualannya dan sukses sampai sekarang. Di buku ini juga dijelasin kalau Yokoi ini tuh emang sebenarnya dia berbakat sih, meskipun dia bukan yang ahli banget gitu, tapi dengan pengalaman dia sering ngotak-ngatik barang dan pengalaman-pengalaman lainnya, pada akhirnya tuh dia bisa find a creative solution untuk permasalahan dari permasalahan dari perusahaan ini. Kesimpulannya orang-orang generalis ini tuh lebih open gitu dalam pengambilan keputusan. Mereka lebih kreatif dalam mencarikan solusi alternatif lewat lateral thinking tadi. Dari tadi kan gue udah banyak ngomongin soal generalis dan spesialis ya, plus keunggulannya. Nah, mungkin dari kalian yang nonton video ini pasti ada yang bertanya-tanya kayak, bisa nggak sih Kak sebenarnya generalis itu pada akhirnya mengkerucut menjadi sebuah spesialis? Jawabannya bisa banget. Either kalian berangkat dari karir, maksudnya kayak karir profesional atau entrepreneur, bisa banget kalian menemukan satu titik di mana kalian itu berada di jalan yang tepat. Jadi sebetulnya kan ketika kita baru mencoba ya mengeksplorasi berbagai macam bidang, itu kan kita lagi ibaratnya trial dan error gitu. Kita lagi coba-coba nih, celupin kaki mana sih yang sekiranya enak buat dipijak gitu, mana yang cocok dengan value kita atau tujuan hidup kita. Nah, ketika kita udah nemu nih ya, oh gue jagonya di bidang ini nih, gue sukanya di bidang ini, itu pasti kita bakal mulai konsisten membangun skill di bidang yang kita kuasain itu. Dan
Salah satu keunggulan yang dimiliki generalis ya ketika mereka jadi spesialis itu mereka punya yang namanya contextual advantage. Jadi mereka tuh bisa menempatkan skill mana yang cocok sesuai dengan situasi yang ada. Karena mereka kan punya banyak banget pengalaman dan skill kan. Meskipun skillnya tuh nanggung ya, nggak deep, tapi dengan fleksibilitas itu tuh ketika mereka menghadapi masalah atau ketika mereka ingin mengembangkan sesuatu itu mereka bisa punya apa ya, kayak jurus gitu, kayak ya gue mau ngeluarin skill yang mana nih yang cocok buat tujuan gue selanjutnya misalnya kayak gitu. Dan itu jadi keunggulan yang gak dimiliki spesialis dari awal. Jadi para generalis ini tuh lebih bisa punya apa ya, bisa ngebaca peluang gitu loh, peluang yang mengantarkan mereka untuk meraih kesuksesan lebih besar dari sebelumnya. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita seputar bukunya David Epstein yang judulnya Generalist. Kalau kalian ada waktu, coba deh baca buku ini ya, sekali-sekali. Karena buku ini bagus banget buat jadi bahan pembelajaran, ataupun buat kalian yang mungkin masih tersesat, siapa tahu kalian dapat wisdom buat kembali, buat menuju ke jalan yang benar gitu ya. Terima kasih buat yang udah setia menonton video aku sampai akhir. Kalau kalian suka, please like, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku Hustle with Carolina. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.